Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari R12 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ke-8 pada mata kuliah Perpajakan 1. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pembukuan atau pencatatan, yang kedua pemeriksaan pajak, yang ketiga penyidikan, dan yang keempat sanksi perpajakan. Yang pertama yaitu pembukuan atau pencatatan. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Jika mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan perubahan berkali-kali hingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 adalah pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Sedangkan menurut undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9 mengatakan, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Kemudian kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto NPPN. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU KUP. Wajib pajak yang dimaksud antara lain wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria di atas tetap wajib melakukan pencatatan. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pengecualian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kesederhanaan, terutama bagi pengusaha skala kecil dan menengah, sebab dari sebagian dari mereka umumnya tidak mengetahui adanya kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tidak memahami bagaimana menyelenggarakan pembukuan, atau tidak mempunyai karyawan yang berkompetensi dalam membuat pembukuan. Untuk itu, mereka hanya diwajibkan untuk melakukan pencatatan yang lebih sederhana dibanding pembukuan. Kemudian, sanksi terhadap pelanggaran pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, terhadap pengusaha yang wajib pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. 2. Terhadap pengusaha yang wajib pencatatan namun tidak menyelenggarakan pencatatan yang dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, materi yang kedua yaitu pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan pajak. Yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. 2. Kesalahan hitung. 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Dirjen Pajak memiliki tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemeriksaan pajak. Tujuan tersebut secara garis besar adalah yang pertama, untuk mencari tahu apakah para wajib pajak telah mematuhi segala peraturan perpajakan. Yang kedua, untuk mematuhi dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Kemudian, alur pemeriksaan pajak. Secara sederhana, berikut adalah poin-poin kronologi dari pemeriksaan pajak untuk wajib pajak.
Yang pertama, penugasan dan instruksi pemeriksaan. 2. Perencanaan sistem pemeriksaan. 3. Penerbitan surat perintah dan surat pemberitahuan pemeriksaan. 4. Permintaan untuk meminjam dokumen kepada wajib pajak. 5. Pemeriksaan dan pengujian. 6. Pengeluaran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan. 7. Pembahasan pemeriksaan. 8. Pengembalian dokumen, pelaporan, dan penetapan. Materi yang ketiga yaitu penyidikan pajak. Pengertian penyidikan pajak. Secara sederhana, penyidikan merupakan suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengindikasi adanya bukti permulaan. Bukti permulaan itu sendiri merupakan suatu keadaan, benda, ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindak pidana perpajakan. Kemudian kewenangan dalam proses penyidikan pajak. Dengan mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP, terdapat 11 wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, berwenang dalam mencari, menerima, mengumpulkan, serta meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan keterangan terkait orang pribadi atau badan yang mendukung kebenaran dalam perbuatan yang dilakukannya terkait tindak pidana perpajakan. 3. Melakukan permintaan yang berkaitan dengan keterangan dan bahan bukti yang berasal dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 4. Berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait buku, catatan, serta dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 5. Berwenang dalam kegiatan penggeledahan dalam tujuan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan, pembukuan, serta dokumen lainnya, dan berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 6. Berwenang untuk melakukan koordinasi atau meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan. 7. Berwenang meminta seseorang untuk berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat yang bersangkutan saat berlangsungnya proses pemeriksaan dan berwenang memeriksa identitas dari orang, benda, atau dokumen yang dibawanya. 8. Berwenang untuk melakukan pemotretan terhadap seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 9. Berwenang untuk melakukan pemanggilan orang sebagai tersangka atau saksi untuk dimintakan keterangannya. 10. Berwenang untuk menghentikan proses penyidikan. 11. Berwenang untuk melakukan tindakan lainnya demi kelancaran penyidikan. Kemudian proses penghentian penyidikan. Dengan mengacu pada UU KUP pasal 44A menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang menjamin hal tersebut, termasuk ke dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, apabila peristiwa tersebut sudah kadaluarsa atau tersangkanya dinyatakan meninggal dunia, maka proses penyidikan dapat diberhentikan. Berdasarkan dengan pasal 44B Ayat 1 UU KUP menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan atas penghentian penyidikan. Dan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55-PMK.03-2016 Pasal 6, 7, dan 8 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menyusun surat permintaan penghentian penyidikan apabila Menteri Keuangan menyetujui permohonan penghentian atas proses penyidikan yang diajukan oleh wajib pajak. Namun untuk penghentian proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Jaksa Agung apabila perkara pidana tersebut telah dilimpahkan kepada pengadilan, dan penghentian atas tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayarkan atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Selain itu, penghentian proses penyidikan juga dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar sanksi administrasi berupa denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Kemudian yang keempat, sanksi perpajakan. Pengertian sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan. Misalnya telat membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT PPh pasal 23, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis sanksi perpajakan. Yang pertama, sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang.
Kemudian yang kedua, sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Kemudian yang ketiga, sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar. Kemudian jenis sanksi perpajakan yang kedua yaitu sanksi pidana pajak. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.